korban yang sama tapi dilumut bibirnya, ya kan, supaya ntar fasih katanya, ya gitu, ya gitulah. Aib yang merugikan orang banyak, membahayakan orang banyak ini harus disebarkan sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak menjadi korban berikutnya. Karena bisa jadi modus-modus seperti ini itu juga digunakan oleh sam-sam lainnya gitu kan yang belum ketahuan. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya ya yang telah mendukung channel ini melalui Kris. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung channel ini agar berkembang lebih besar, bertahan lebih lama. Silahkan scan Kris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Syekh Ahmad Al-Misri ini semakin menemukan titik terang ya. Kini beliau tidak lagi statusnya sebagai saksi, melainkan sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Kalau Syekh Al-Misri ini ada di Indonesia, artinya dia seharusnya sudah ditahan, sudah mengenakan baju tahanan orange gitu ya. Namun karena posisi beliau saat ini ada di Mesir ya aman-aman aja sampai sekarang teman-teman. Namun setelah SAM ini ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian, modus-modusnya semakin dibongkar oleh pihak korban teman-teman. Ada satu modus yang dibongkar lagi oleh pihak korban dan itu benar-benar waduh parah banget sih. Ya diduga SAM ini melumuri santrinya. Gimana sih ngejelasannya? Ya diduga SAM itu gini-giniin santrinya gitu ya biar fasih baca Quran katanya. Wah gila sih ini, gila bener. Coba kita lihatnya ya. Korban yang sama tapi dilumut bibirnya, ya kan, supaya ntar fasih katanya, ya gitu, ya gitulah. Purbalingga. Di Purbalingga si korban ini berusia 15 tahun. Di Purbalingga berarti Indonesia nih kejadiannya. Ada yang di Indonesia, ada yang di Mesir berarti kan? Ya, saat itu si Syekh Ahmad Misri ini sedang dakwah di sana. Kebetulan si bertamu ke rumah ke pondok pesantren pamannya si korban. Ya, sebagai tamu minta ditemenin. Setelah ditemenin ngobrol-ngobrol, mau nggak saya berangkatin ke Mesir untuk menjadi hafiz Al-Quran. Nanti kalau ke sana memiliki sanad. Sanad itu kalau orang-orang penghafal Al-Quran itu sangat luar biasa. Kayak orang hadis juga kalau sanad juga sangat luar biasa. Otomatis dia mau. Iming-imingnya agama ya? Agama. Iming-imingnya agama. Yang akhirnya dibilang, oke, setelah ngobrol semua, kamu benar mau? Yakin kamu mau? Yakin. Ya udah saya cek fisik. Nah, Cek fisik gitu kan. Namanya anak umur 15 tahun, nggak pernah ke luar negeri, nggak tahu luar negeri, dicek fisik. Apa cek fisiknya? Kayak dokter. Kayak buka baju begini, lihat mau ada tatonya nggak, ada cacatnya dan sebagainya. Seperti itu. Akhirnya suruh buka celana, tadinya nggak mau kalau namanya cek fisik. Gitu kan ya, termasuk mohon maaf, alat kelaminnya itu dipegang. cek fisik tapi pegang itu. Ngapain? Ya cek fisik sih sewajarnya sih nggak apa-apa ya, cek-cek biasa, nggak usah sampai buka lah. Ya sewajarnya aja, tapi kalau sampai dipegang itu bukan ngecek itu namanya. Ya, alat kelaminnya dipegang dan sebagainya. Ya udah. Nah, kejadian kedua, tapi diberangkatin nggak? Diberangkatin. Yang korban pemilik Iya, diberangkatin. Karena janjinya kali. Karena janjinya. Nah, kejadian keduanya itu waktu di Jakarta. Ya, di Jakarta di rumahnya si Syekh Ahmad Misri ini itu juga dilakukan. Korban yang sama tapi dilumut bibirnya, ya kan, supaya ntar fasih katanya, ya gitu, ya gitulah, ya supaya fasih nanti. Dan ini adalah kalau orang Arab ya, saya belajar di Arab gitu. Saya tahun 79 di Arab. 86 saya baru pulang, gitu kan, nggak pernah dilumut begitu sama guru saya kan gitu. Nah ini dilumut tuh seperti itu. Nah supaya gimana lah, sayang perhatian, berangkatlah si anak ini ke Mesir dan sebagainya. Lalu hari keduanya, tanggal 20-nya itu saya ketemu sama korban yang B. Korban B ini di Bogor. Saya ketemu dan dia juga histeris melihat saya, bahkan dia bilang, saya tuh udah nggak percaya sama Ustadz, bahkan saya tuh sudah berpikir untuk murtad. Gitu. Waduh, korbannya sampai ada yang mau murtad ya, dan ngeri banget ya, sampai ada istilah cek fisik segala, bukan dicek doang tapi dipegang-pegang juga.
Bahkan yang lebih menjijikkan tuh yang sampai dilumuri, katanya biar fasih baca Al-Quran. Ini modus-modus yang benar-benar parah banget sih kalau memang ini beneran dilakukan loh ya sama Syekh Ahmad Al-Misri. Ada beberapa yang berkomentar mengatakan bahwa harusnya ini nggak usah disebarluaskan karena ini aib gitu. Ya saya setuju, aib itu nggak boleh disebarluaskan, tapi aib pribadi seseorang yang tidak merugikan orang banyak. Contohnya kalau dia berbuat sesuatu keburukan di kamarnya sendiri nggak merugikan orang banyak, nah itu adalah urusan dia dengan Allah, kita nggak boleh menyebarluaskan. Tapi teman-teman, aib yang merugikan orang banyak, membahayakan orang banyak, ini harus disebarkan sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak menjadi korban berikutnya. Karena bisa jadi modus-modus seperti ini itu juga digunakan oleh sam-sam lainnya gitu kan yang belum ketahuan. Jadi semua modusnya ya memang harus dibongkar ke publik, mulai dari menggunakan nama Rasulullah dan sahabat, mengatakan Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib juga melakukan itu. Nauzubillah, ini dusta, ini harus dibantah. Mengatakan juga bahwa kalau Imam Syafi'i hidup pasti juga akan menonton video yang tidak senonoh. Allah Akbar. Lalu yang terbaru ini terbongkar modusnya cek fisik tapi pegang-pegang dan melumuri santrinya di mulutnya dengan alasan agar fasih baca Al-Quran. Ya mungkin modus-modus ini masih digunakan oleh sam-sam lain yang belum ketahuan. Makanya ini perlu dibongkar. Sama halnya ibaratnya kalau di ujung jalan sana ada begal, ya saya harus memberitahu kepada banyak orang, hati-hati di ujung sana ada banyak begal. Ya ibaratnya begitu teman-teman. Mungkin ada lagi nih nanti di kolom komentar yang membela dengan mengatakan, tapi kan sudah klarifikasi bahwa itu fitnah. Iya, makanya pulang ke Indonesia, buktikan kalau itu fitnah. Kan beres gitu, dibuktikan. Perlu diketahui bahwa yang mendampingi korban itu bukan sekedar pengacara-pengacara biasa, bukan sekedar konten kreator doang yang membahas ini di sosial media. Yang mendampingi korban speak up ke sosial media itu awalnya para ulama yang sudah resah karena beliau ini sudah disidang internal, ngaku mau berubah, ternyata nggak berubah-berubah sampai bertahun-tahun berjalan memakan banyak korban. Pada akhirnya para ulama ini bersuara ke sosial media agar memberikan efek jerah kepada pelaku, yaitu si Sam. Dan satu persatu di sosial media juga sudah mulai banyak yang berbicara, memberikan kesaksian orang-orang yang pernah dekat dengan beliau. 2021 bulan November saya menjadi host di salah satu event di acara di sebuah masjid di mana saya menjadi host. Oh iya, ini berdua ya. Jadi orang ini dulu jadi hostnya ketika Sam berceramah di sebuah masjid gitu ya. Ada bukti video, ada bukti fotonya ya. Hostnya beliau sebagai pematerinya, dan saya ingin menyampaikan memang beberapa hal yang perlu diluruskan terkhusus dengan kasus yang sekarang terjadi. Apalagi ngelihat sekarang beliau klarifikasi, wallahu a'lam bishawab, tapi aduh, semengerikan ini ya akhir zaman tuh. Jujur, pada sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu saya tuh silaturahmi ke kediaman kawan saya di Bogor. Korban-korban mereka itu kan di Bogor kan. Ada salah satu kawan saya yang saya silaturahmi ke tempat dia di Bogor. Kemudian ketika saya nunjukin satu galeri, yaitu foto tadi yang saya liatin tadi, mereka semua tertawa. Mereka semua merasa kayak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Awas, hati-hati. Kemudian saya mikir, hati-hati di mana? Apakah pemahaman beliau yang tidak sesuai dengan syariat atau apa? Karena biasanya kalau orang bilang hati-hati sama seorang pendai atau ustadz, mungkin karena pemahamannya. Ternyata tidak. Kawan saya itu bercerita bahwasanya dia adalah hampir menjadi korban dari kasus yang sekarang akhirnya terkuat. Sekarang kan baru terkuat. Dan pada saat itu saya bilang, jaga lisan kamu, ini ulama, dagingnya ulama itu beracun. Tapi yang namanya keburukan, yang namanya kebusukan pasti akan tercium dan akan terbongkar. Saya dari awal diem aja, saya bilang ke teman-teman saya kan, alhamdulillah kalau emang beneran akhirnya sekarang terungkap. Tapi karena klarifikasinya yang baru muncul, yang mengatakan itu adalah fitnah, dan dia mengatakan demi Allah, teman-teman hati-hati ya, orang Arab, ya saya alhamdulillah nggak. Orang Arab itu dikit-dikit bilang wallah demi Allah udah biasa. Bukan kemudian menjadi kayak kalian, dia udah demi Allah, dia sumpah. Beda orang kita, orang Indonesia, orang lokal, kalau ngomong demi Allah itu kan di puncak tertinggi, kita nggak berani buat bohong. Tapi bagi mereka tuh hal yang biasa. Bayangin kalian, saya bilang sama teman saya, kali jangan bohong, dosa besar, ini ulama. Iya, aku nggak bohong, kata dia. Dia benar-benar seserius itu, tapi dia hampir menjadi korban. Ya akhirnya satu persatu speak up di sosial media mengenai perilaku Sam yang memang ternyata dari dulu sudah ya begitulah ya. Salah satu murka Allah yang Allah tampakkan kepada manusia, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran kisahnya,
yaitu kemarahan Allah kepada kaum Nabi Lut. Astagfirullahaladzim. Kalau ada ulama yang melakukan perilaku seperti kaum Nabi Lut itu, waduh. Tapi kalau memang misalnya dari pihak Sam ini merasa dirinya difitnah, pulanglah ke Indonesia. Buktikan kalau ini hanya fitnah.